Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryo Bimo dari kelompok 7 TPB 50 akan menjelaskan program hasil kelompok kami. Kelompok kami memilih topik kalkulator matriks 2x2 menggunakan perulangan, percabangan, dan array. Oke, jadi yang pertama di baris ke-6 kita nyatakan integer pilih. Integer pilih ini kita pakai untuk memilih operasi yang ingin dilakukan di program. Di program ini ada 6 operasi. Pertama penjumlahan, lalu pengurangan, ketiga perkalian, keempat determinan, 5 transpose, dan 6 inverse. Integer pilih ini untuk menentukan mana yang dipilih sebagai indikator. Lalu di baris 13 hingga 15 kita nyatakan float array 1, 2, dan 3. Array ini kita gunakan untuk menyimpan nilai matriksnya. Kenapa dia 2 dan 2? Karena ini matriks 2x2. Jadi dia 2, 2, 2. Oke, jadi dari baris ke ini kita gunain untuk petunjuk untuk usernya. Pertama kita cout, pilih operasi yang ingin dilakukan. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, dan seterusnya. Cout lagi, input sebuah angka antara 1 sampai 6. Dan di sini kita input pilih. Usernya diminta untuk menginput pilih. Integer yang sudah kita nyatakan sebelumnya untuk memilih antara 1 sampai 6 operasi yang ingin dilakukan ini. Kalau program dijalankan seperti ini. Oke, pilih operasi yang ingin dilakukan, 1 penjumlahan, 2 pengurangan, seterusnya input sebuah angka 1 sampai 6. Misalnya kita input 1, yang akan menjalankan program penjumlahan. Oke. Nah, tadi kita mulai percabangannya di sini. Kita menggunakan percabangan if else. Di percabangan ini, if pilih sama dengan 1, yaitu operasi penjumlahan. Akan dilakukan operasi penjumlahan. Yang pertama, kita cout input elemen matriks A. Setelah itu kita lakukan perulangan. Perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 2, i plus plus. Kenapa i kurang dari 2? Karena ini matriks 2x2. Makanya 2. Sama halnya dengan integer j sama dengan 0, j kurang dari 2, j plus plus. Kenapa j kurang dari 2? Karena ini integer 2x2. Jadi j-nya i sama j-nya harus kurang dari 2. Di dalam perulangan for ini kita lakukan perulangan lagi untuk menginput nilai array 2 dimensi. Karena matriks ini nilainya dia berdua dimensi, ada kolom dan baris. Maka kita melakukan perulangan for di dalam perulangan for. Setelah itu kita cout a ini sebagai indikasi untuk elemen yang keberapa yang diinput. Lalu kita input, kita lakukan cin array 1, i, dan ij. Ini untuk menginput elemen array-nya, elemen matriksnya. Setelah itu sudah terinput elemen matriks A, kita lanjut ke elemen matriks B. Karena ini penjumlahan, kita perlu 2 matriks. Sama persis dengan yang A, cuman bedanya ini elemen matriks B, perulangan juga sama, I dan J kurang dari 2, I++, J++, B
ini, lalu kita cekin array 2, yang ini array 1 dan ini array 2 untuk ngebedain I dan J. Oke, setelah diinput elemen matriks A dan B nya, kemudian kita lakukan perulangan lagi untuk menyatakan hasilnya di A, untuk kita menginput hasilnya di array 3. Jadi contohnya seperti ini. Kita lakukan lagi perulangan sama seperti yang di atas, cuman ini dia array IJ sama dengan array 1 IJ plus array 2 IJ. Kita menggunakan rumus penjumlahan matriks. Nanti tampilin rumusnya kalau ada. Nah, jadi dia akan menjumlahkan elemen matriks 1, elemen matriks A dan elemen matriks B dan nilainya akan disimpan di elemen matriks di array 3 ini. Jadi kita menjumlahkan anggota nilai array 1 dan anggota nilai array 2, lalu disimpan jumlahnya ke array 3. Lalu setelah itu kita cout hasil A plus B sama dengan, kita cout hasilnya. Kalau dijalankan jadi seperti ini. Tadi 1 kita input, pilihnya 1. Input elemen matriks A 1. Ini lihat kita elemen matriks A 1 1. Berarti dia elemen matriks A yang 1 1. Dan ini elemen matriks A 1 2. Kita input 2, lalu elemen matriks A 2 1. Berarti dia berada di baris kedua kolom ke-1. Kita input 3 dan elemen matriks A 2 2. Berarti ini elemennya berada di baris 2 dan kolom 2. Input 4. Nah, lalu kita lakukan lagi input elemen matriks B 1 1. Sama ini juga kita tambahin 1 2 3 dan 4. Dan hasil A plus B, nah ini sesuai yang berada di baris 1 dan kolom 1 dijumlahkan dengan yang ada di baris 1 dan kolom 1. 1 1 1 1 1 hasilnya 2. Yang 1 2 itu yang A2, yang 1 2 B itu 2 dijumlahkan jadi sama dengan 4. Dan begitu seterusnya hingga ketemu hasilnya. Jadi ini yang untuk percabangan. Jadi ini yang untuk percabangan operasi penjumlahan. Berikutnya yang kedua, pengurangan. If pilih sama dengan 2 karena pengurangan itu operasi yang kedua, maka akan melakukan operasi matriks pengurangan. Sama persis kodenya kayak yang penjumlahan. Kita input elemen matriks A menggunakan perulangan for, lalu kita menginput elemen matriks B menggunakan perulangan for juga. Yang A nya tersimpan di array 1, yang B nya tersimpan di array 2. Lalu kita cout lalu kita simpan juga hasilnya di array 3. Cuman perbedaannya ini, tanda ini. Yang di sini kurang, kalau yang di operasi penjumlahan tanda tambah. Dan ini kita cout hasil A min B. Cout hasilnya sesuai urutannya 0 0 0 1 1 0 1. Kita lihat. Kalau dijalankan programnya seperti ini. Kita input 2 karena kita pengen melakukan pengurangan, operasi pengurangan kan.
input 2. Setelah itu input elemen matriks A11 sama kayak tadi, kita input aja 9, 8, 7, 6. Rekamannya sih aman. Setelah itu kita input 1, 2, 3, dan 4 untuk elemen matriks B nya. Lalu boom, keluar hasilnya 8, 6, 4, dan 2 sesuai dengan rumus pengurangan matriks. Oke, sekarang kita lanjut ke jika di inputnya 3, jika nilai pilihnya sama dengan 3. Kita lihat di atas 3 itu sama dengan perkalian. Jadi jika user menginput pilih sama dengan 3, maka akan melakukan operasi perkalian. Perkalian di matriks ini agak rumit karena dia hilang perkaliannya. Jadi kita lakukan cout input elemen matriks A sama persis sebelumnya, kita input elemen matriks A di array 1 menggunakan perulangan for. Lalu kita input elemen matriks B sama juga menggunakan perulangan for di array 2. Setelah itu kita menggunakan rumus perkalian matriks yang ngilang-ngilang. Nanti ditampilin rumusnya. Kita implementasikan rumusnya itu ke dalam programnya, bentuknya jadi seperti ini. Oke, langsung kita coba aja programnya. Dan kita input 3. Misalnya kita input elemen matriks A itu 1, 2, 3, dan 4. Matriks B itu 4, 3, 2, dan 1. Boom, keluar hasilnya 8, 5, 20, dan 13. Boleh dicek, saya yakin hasilnya benar. Lanjut ke berikutnya, kita melakukan ke else if pilih 94. Dan untuk percabangan yang keempat, itu kita mencari nilai determinan matriks. Yang pertama sama kayak sebelumnya, kita input elemen matriks A menggunakan perulangan for di array 1. Lalu kita menggunakan rumus determinan matriks, kita implementasikan ke dalam program, bentuknya seperti ini. Nanti tampilin rumusnya. Habis itu kita cout determinan matriks A titik 2 sama dengan det. Nih, det sama dengan det ini untuk singkatan determinan. Oke, kita jalankan programnya. Input, kita cari 4 determinan. Misalnya matriksnya input elemen matriks A 1, 2, 3, dan 4. Akan ketemu determinan matriks A itu dengan negatif 2. Oke, selanjutnya ke percabangan yang kelima. Else if pilih sama dengan 5. Untuk yang kelima itu kita mencari nilai transpose. Jadi matriksnya kita transpose. Sama input elemen matriks A menggunakan perulangan for di array 1. Lalu kita menggunakan rumus transpose. Matriks kita implementasikan jadi seperti ini bentuknya. Kita jalankan programnya. Misalnya kan input 5 karena kita ingin menggunakan transpose. Input elemen matriksnya 1, 2, 3, dan 4. Transposnya itu 1, 3, 2, dan 4. Ya, gitu.
Lalu yang terakhir, operasi yang terakhir kita else if, pilih sama dengan 6. Kita ke atas, lihat yang 6 itu mencari nilai inverse matrix. Sama, kita input elemen matriks A menggunakan perulangan for dalam array 1. Kita menggunakan rumus inverse matrix, yaitu 1 per determinan dikali matriksnya. Maka kita gunakan lagi rumus determinannya, that sama dengan ini. Lalu kita implementasikan rumusnya. Tapi sebelumnya kita ada percabangan dulu, karena di dalam matriks jika determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Maka kita lakukan percabangan ini. If determinan sama dengan 0, kita check out, matriks tidak bisa di-inverse karena nilai determinan sama dengan 0. Dan jika nilai determinan itu selain 0, kita jalankan programnya. Kita implementasikan rumus inverse ke dalam matriks, ke dalam programnya, bentuknya seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita jalankan. 6. Input elemen matriks 1, 2, 3, dan 4. Negatif 2, 1, 1,5, dan negatif 0,5. Yap, itu dia hasilnya. Oke, itu semua percabangan programnya. Dan ini kita tambah satu lagi, else. Jika user menginput selain angka dari antara 1 sampai 6. Karena di paling atas tadi sebelumnya kita input sebuah angka antara 1 sampai 6. Jika user salah menginput atau menginput angka selain antara 1 sampai 6, maka akan cout error. Pilih angka antara 1 sampai 6. Yap. Itu saja semua programnya. Sekian, terima kasih.